Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang pertama, yaitu Pancasila. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa seperti biasanya, agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat, mendapat ridho, membawa kebaikan dan menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa saya memberikan sedikit kata-kata bijak ya. Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan, tetapi tanpa pendidikan kehidupan ini menjadi lebih sulit. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul. Ya, judul kita yaitu judul kecil ya, maksudnya ya. Masih sama dengan pertemuan kita yang lalu, yaitu berpancasila dalam keseharian di masyarakat dan negara. Yang kita bahas juga masih sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita kepada slide yang berikut. Nah, nilai-nilai yang terkandung dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini menurut BPIP dan menurut P4 yang sudah dicabut ya. Kita perbandingkan sejenak ya. Walaupun sekiranya kita lihat dari jumlahnya itu menurut BPIP hanya 5, sedangkan menurut P4 itu ada 8, namun pada hakikatnya isinya hakikatnya sama saja ya. Menurut BPIP walaupun hanya 5, tetapi kalimatnya panjang-panjang, sedangkan menurut P4 kalimatnya lebih pendek-pendek. Kalau kita baca satu persatu rumusan nilai-nilai dari sila kedua ini ya, dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya sila kedua ini berhubungan dengan masalah manusia atau kemanusiaan, yaitu tentang harkat dan martabat manusia, tentang hak asasi manusia, tentang kewajiban asasi manusia dalam skala lokal maupun dalam skala global atau internasional. Nah, ini dari segi jumlahnya kita sudah tahu, dari segi isinya juga kita sudah tahu ya. Artinya menguraikan satu persatu, kita langsung saja melihatnya secara umum saja ya. Yang pertama kita lihat di sini ada istilah Indonesia bukanlah negara yang Calvinistik atau Calvinisme. Apa itu Calvinistik atau Calvinisme? Kita sudah tahu ya bahwasanya Calvinisme atau Calvinisme itu adalah faham atau keyakinan atau fanatik ya, yang menganggap kelompoknya, yang menganggap bangsanya atau dirinya sendiri lebih unggul dari orang lain atau dari kelompok lain atau dari bangsa yang lain, bahkan merendahkan, memandang rendah bangsa atau kelompok lain. Dan bangsa Indonesia bukan seperti itu ya. Karena bangsa Indonesia bukan Calvinistik, maka bangsa Indonesia itu menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan menghormati nilai-nilai nasionalisme masing-masing negara. Nasionalisme itu kita tahu adalah semangat cinta tanah air. Kemudian kita juga menghargai, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan di seluruh dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memandang seluruh dunia, manusia-manusia di seluruh dunia ini memperlakukannya dengan
kesederajatan, artinya sederajat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan menurut P4 yang sudah dihapus ini ya. Jadi pada dasarnya itu kita melihat bahwasanya baik menurut BPIP maupun menurut P4 itu mengakui nilai-nilai dalam Pancasila ini ya, sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban seluruh manusia. Baik dia dalam skala lokal maupun dalam skala global internasional. Nah, apa makna dari sila kedua ini? Bisa kita lihat ada paling tidak ada 4 ya. Kita ambil kesimpulan dari menurut BPIP dan menurut P4 ini ya, makna penghayatan nilai-nilai sila kedua ini misalnya apa? Yang pertama sudah jelas kita tahu tadi apa, pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Artinya apa? Semua orang, semua manusia memiliki hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Jadi tidak ada istilah dominasi yang satu terhadap dominasi yang lainnya, tidak ada penindasan dan sejenisnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Artinya apa? Tidak hanya bersikap adil secara hukum ya, tetapi juga secara moral dan emosional kita harus tanggap terhadap penderitaan orang lain. Kita harus membiasakan diri empati, kita harus membiasakan diri tempo seliro dan mawas diri terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga umpamanya peradaban ya, peradaban yang beradab atau kebudayaan ya. Artinya apa? Mendorong masyarakat agar membangun hubungan sosial yang berdasarkan nilai-nilai yang luhur, bukan kekerasan, bukan kebencian, bukan adu domba, tetapi berdasarkan kebudayaan yang luhur. Apalagi kira-kira nilai makna penghayatan sila kedua ini yang keempat misalnya apa? Melawan ketidakadilan. Maksudnya apa? Tidak membiarkan praktik-praktik yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya apa? Perundungan. Contohnya apa? Rasisme, bullying, eksploitasi, kekerasan, penindasan, dan dominasi terhadap orang lain. Nah, itulah katakanlah sekedar penjelasan dari slide ini. Kita anggap sudah selesai, langsung saja kepada slide yang berikutnya. Nah, apa penerapan dari nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya di sini bisa kita lihat ya. Misalnya apa? Menentang perdagangan manusia. Ini kita pernah juga mendengarnya ya. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan langsung dengan panca indera kita, tapi kita pernah katakanlah mendengarnya atau membacanya dari media massa. Kemudian kita bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan umpamanya ya. Yang ketiga, tidak melakukan bullying dan kekerasan. Yang keempat, Pak, terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya apa? Korban bencana alam, panti asuhan, dan sejenisnya ya. Kemudian mencegah kejahatan dan kekerasan. Yang berikutnya terlibat dalam upaya program pemeliharaan lingkungan. Apalagi ikut kegiatan program internasional. Ini dalam skala yang lebih besar ya, sama dengan yang ke-8 ini ya. Yang berikutnya tidak melakukan fitnah, baik langsung maupun tidak langsung. Fitnah yang tidak langsung itu biasanya melalui berita-berita hoax di media massa. Walaupun dia tidak dipisah-pisah menurut kehidupan sehari-harinya, tapi ini bisa juga kita katakanlah kita bagi-bagi. Misalnya contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Yang pertama apa? Menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Apa misalnya contohnya? Misalnya tidak melakukan diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan
antar golongan atau status sosial. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi ya. Yang kedua apa misalnya? Berperilaku sopan dan menghargai sesama manusia. Apalagi contohnya? Membantu sesama yang membutuhkan. Apalagi misalnya menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan. Yang kelima apa? Menjaga keadilan dalam perlakuan terhadap orang lain. Yang keenam apa? Mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa. Jadi di antara 9 ini bisa kita bagi-bagi lagi menjadi lebih sederhana menjadi 5 kategori ya. Nah, bagaimana cara pengamalan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Misalnya yang pertama apa? Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakang sosial ekonomi. Misalnya apa lagi? Membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Apa lagi misalnya? Menerima hak sebagai pelajar dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pelajar. Apalagi misalnya melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar dengan sungguh-sungguh, misalnya apa? Mengerjakan PR ya dan sejenisnya. Apalagi tidak melakukan perundungan atau bully terhadap teman atau terhadap siswa yang katakanlah lebih lemah umpamanya. Itu contoh-contoh dari pengamalan sila kedua di sekolah. Nah, itulah penjelasan dari pemaparan nilai Pancasila sila kedua. Sekarang kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Nah, ternyata sudah slide penutup ya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama wujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan akhirul kata bijak seperti biasa, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.